Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacer mania, dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, tidak kurang suatu apapun. Sebelum kalian simak video ini, ada baiknya kalian itu siapkan dulu rokok sama kopi, biar kalian lebih santai, ya kan? Buat kalian yang nggak ngerokok, lebih baik ya nggak usah lah. Kalian pasti tahu akibatnya seperti apa. Buat kalian yang sudah ngerokok, ya terserah kalian. Rokok dan kopi saya sudah siap semua. Kita lanjut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pemberian ulat Hongkong itu kapan sih waktunya yang tepat, ya kan? Ada yang ngasih dari rumah sebelum berangkat lomba, ada yang ngasihnya waktu di lapangan, ada yang ngasih setiap hari jadi pakan harian. Terus burung kacer yang seperti apa yang cocok kalau kita kasih ulat Hongkong pada saat lomba? Seperti yang sudah saya sampaikan, masalah ekstra puding, ya kan? Kita harus tahu dulu apa efek kalau dia makan ulat Hongkong. Kita harus tahu dulu, kita harus paham dulu, baru kita ngerti kapan waktu yang tepat untuk memberikan ulat Hongkong. Tapi kalau kita nggak ngerti efek dari ulat Hongkong itu apa, ya jadinya ya hancur, ya kan? Akhirnya salah. Waduh, udah dikasih ulat Hongkong, malah tambah parah. Bukannya malah bener, bukannya malah bagus, ya kan? Nah, jangan sampai kita seperti itu. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin-kemarin di video sebelumnya, kalau ulat Hongkong itu teksturnya keras. Nah, terkadang kita nggak memahami itu. Kenapa ulat Hongkong sering disebut orang bisa bikin menaikkan emosi, ya kan? Buat kalian yang belum nonton video itu atau belum ngerti tentang efek ekstra puding, kalian bisa cari-cari videonya di bawah, pasti ketemu. Kalau nggak ketemu berarti Anda belum beruntung, ya kan? Ya siapa tahu dihapus sama YouTube, kita kan nggak tahu, tapi kayaknya masih ada video itu. Ulat Hongkong itu teksturnya keras. Nah, pada saat burung kacer makan ulat Hongkong, maka yang terjadi adalah sistem pencernaannya akan berusaha keras untuk memecah ulat Hongkong. Pada saat itulah suhu tubuhnya akan naik. Ya namanya bekerja keras, ya kan? Kalau bekerja lembut ya nggak mungkin naik, biasa-biasa saja. Seperti kita lari. Kalau kita lari itu kan pasti badannya jadi panas, suhu tubuh kita akan naik, napas kita akan lain, kemudian detak jantung kita akan cepat, ya kan? Kalau kita jalan santai kan nggak mungkin kita kepanasan, kecuali kita tuh jalannya di bawah terik matahari, pasti kita akan kepanasan dan keringetan. Nah, kalau kita jalan santai, biasa-biasa saja, nggak mungkin suhu tubuh kita akan naik. Kita akan biasa, dan detak jantung kita akan normal. Seperti itulah ketika burung kacer kita kasih ulat Hongkong. Pada saat dia mencerna, bekerja keras mencerna ulat Hongkong, maka yang terjadi adalah suhu tubuhnya akan naik, ya kan? Maka timbullah yang disebut dengan emosi. Nah, pada saat inilah kita pemberian ulat Hongkong itu tepat atau tidak, ya kan? Kalau pemberian ulat Hongkong tepat pada waktunya, maka burung kacer akan bagus. Tetapi kalau burung kacer itu pemberian ulat Hongkongnya nggak tepat, maka jangan salahkan ulat Hongkong kalau burung kacer kalian itu malah hancur. Kalau yang dikatakan tepat itu seperti apa sih, Om? Tepat pada waktunya itu pemberian ulat Hongkongnya itu seperti apa, ya kan? Nah, apabila kita sudah sampai ke arena lomba, kemudian kita buka kerondong dan burung kacer kita itu mau on, tetapi hanya diisi dengan kaceran terus. Nah, ulat Hongkong bisa kita aplikasikan pada saat itu. Kemudian kalau efeknya agak lambat, kita bisa berikan sedikit penjemuran supaya efeknya itu terdorong lebih cepat. Jadi burung kacer yang tadinya kaceran mulai buang-buang materi, itu tanda emosinya mulai dapet. Nah, itulah yang disebut dengan tepat. Tetapi berbeda jika burung kacer yang kita bawa ke arena lomba. Begitu kita sampai di lapangan, kemudian kita buka kerondong, kemudian kita gantung di pinggir, ternyata burung kacer kita itu udah buang-buang materi, ya kan? Udah ngalir lagunya tuh, udah tembakan, ngerol. Kemudian sang perawat tadi, ini tak kasih ulat Hongkong biar tambah emosi, biar makin mantep. Padahal dia sudah dapet emosinya, udah bagus. Karena kita salah, kita berikan ulat Hongkong. Yang terjadi adalah over emosi. Nah, di sini yang banyak terjadi kesalahan. Burung kacer yang udah buang-buang materi, kemudian kita kasih ulat Hongkong, yang terjadi apa? Materinya jadi kacau balau.
Ya karena over emosi, materi kacau balau, ya bagong, ya diem, ya vokalnya tuh kecil, volumenya jadi kecil. Nah inilah yang disebut dengan pemberian yang salah untuk burungnya. Burung udah emosi, kita tambah ulat Hongkong, tambah over emosi. Kemudian ada lagi burung kacer yang kita bawa ke arena lomba. Itu pada saat sampai di lapangan, dengar suara kacer banyak, itu udah lari-lari, ya kan, udah lari ke sana kemari. Kemudian pikiran kita, waduh ini harus dikasih ulat Hongkong nih biar emosi nih, ya kan. Kita kasihlah ulat Hongkong. Yang terjadi adalah tambah parah, loncat-loncat sana sini gak karuan. Ya kenapa? Ya karena udah dia tegang, burung kacer tuh udah tegang, ya kan. Dia udah kaget lihat burung banyak, musuh banyak. Waduh, musuh ini banyak Kita kasih ulat Hongkong, ya kan. Yang tadinya ketakutan tambah jadi rasa takutnya. Kenapa? Karena jantungnya berdebar-debar, ya kan. Nah, di situ harus kita pahami burung kacer yang seperti apa yang cocok kita berikan ulat Hongkong pada saat di arena lomba. Ada lagi yang pada saat burung kacer kita bawa ke arena lomba, kemudian dia mangap, sampai di lapangan mangap. Nah, pikiran kita, ini kasih ulat Hongkong nih. Ini udah mangap-mangap nih kayak gini nih, biar emosinya dapet nih, kasih ulat Hongkong. Cek dulu pada saat kita di rumah tuh dikasih apa itu burungnya, ya kan. Tadi di rumah gacor, kita kasih apa sampai ke lapangan kok bisa mangap? Kan kita bisa cek. Ternyata apa yang kita kasih? Ulat Hongkong juga yang kita kasih. Sampai ke lapangan, mangap parah burung ini tadi, diam 1000 bahasa, plonga-plongo. Kemudian karena kita nggak ngerti, kita kasih ulat Hongkong lagi dengan harapan biar tambah emosi. Ya tambah jadi mangapnya sampai kita pulang. Kalau kita sampai ke arena lomba, burung kacer ini mangap, nah kita teliti pada saat di rumah tadi kita ngapain. Ternyata kita mandiin atau kita kasih kerutu. Nah, pada saat itu baru boleh kita kasih ulat Hongkong di lapangan, kemudian disertai dengan penjemuran. Nggak bisa dikasih ulat Hongkong saja, tetapi kita pancing efeknya biar lebih cepet, karena di rumah udah kena mandi, ya kan. Burung ini emosinya rendah, kemudian kita mandikan dulu sebelum berangkat ke lapangan. Ya wajar saja dia sampai ke lapangan dia mangap, ya kan. Nah, burung kacer yang seperti ini yang baru bisa kita perbaiki pada saat di lapangan dengan pemberian ulat Hongkong, kemudian disertai dengan penjemuran. Kalau tanpa penjemuran ya hasilnya sama saja. Kemudian ada lagi pemberian ulat Hongkong itu yang nggak tepat waktu, yang biasanya itu dari rumah udah digedor sama ulat Hongkong, ya kan. Sama kayak teman saya dulu, burungnya bagus di rumah, tapi ketika dibawa ke arena lomba, mangap full. Mangap itu besar, mangapnya tuh gede, full sampai habis mangapnya. Ketika saya tanya, tadi di rumah dikasih apa? Saya gedor sama ulat Hongkong. Oh, pantesan mau bunuh burungmu. Dari rumah sudah dikasih ulat Hongkong, sedangkan burung ini fighternya tinggi. Jadi sampai di lapangan mangap matung. Udah, kalau udah seperti itu nggak ada keramba mandi, nggak ada tempat mandi, ya akhirnya bawa pulang dalam keadaan masih mangap. Jadi pemberian ulat Hongkong itu adalah harus tepat pada waktunya. Jangan mentang-mentang ulat Hongkong itu, ini bisa bangkitin emosi nih. Dari rumah udah kita gedor-gedor sama ulat Hongkong. Yang terjadi yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi pemberian ulat Hongkong itu ketika di lapangan, dan cek kondisinya dulu seperti apa. Kalau sampai di lapangan dia itu kaceran, baru boleh kita berikan ulat Hongkong, disertai dengan penjemuran kalau ada panas matahari, ya kan. Kita perhatikan dulu ketika burung kacer kita itu sampai di lapangan tuh seperti apa tingkah lakunya. Kalau dia sudah on tapi masih kaceran, baru cocok kita berikan ulat Hongkong. Kemudian efek ulat Hongkong ini tidak bertahan lama, sebentar. Setelahnya jadi birahi. Ulat Hongkong itu bisa jadi birahi lagi. Emosinya sebentar, kemudian jadilah dia birahi. Makanya jangan heran ketika kalian gantang burung kacer kalian dengan ulat Hongkong.
ya kan? Kelas pertama bagus mainnya, bagus. Kelas berikutnya hancur, kurang emosi, kurang greget, yaitu karena efek ulat Hongkong nggak bisa bertahan lama, jadinya ya tetap birahi. Karena ulat Hongkong itu mengandung protein tinggi, cuman teksturnya saja yang keras, itulah yang bisa bikin dia itu jadi emosi. Ketika kita sudah sampai rumah dari lapangan, kita pulang, ya kan? Setelah pemberian ulat Hongkong yang banyak, sampai di rumah jangan langsung kita kerondong dulu, jangan. Tetapi kita biarkan dulu, kita angin-anginkan dulu, dia bebas berkicau dulu, dia nurunin birahinya dulu. Setelah itu baru kita mandikan. Setelah kita mandikan, kita keringkan, kita kerondong tanpa ada penambahan ekstra puding sama sekali. Jadi kita langsung full kerondong istirahat. Karena apa? Ketika kita sudah banyak memberikan ulat Hongkong di arena lomba tadi, kemudian pulangnya kita berikan mandi dan kita berikan ekstra puding lagi, yang terjadi adalah over birahi, ya kan? Ekstra puding udah banyak, protein yang masuk ke dalam tubuh udah banyak, ya kan? Udah birahi tinggi, kemudian diberikan ekstra puding lagi, diberikan mandi, kemudian full kerondong. Ya seperti itu. Besok paginya kita berikan ekstra puding lagi dengan takaran yang banyak lagi. Besok harinya lagi kita berikan ekstra puding lagi. Akhirnya yang terjadi pada saat lomba berikutnya, burung ini nakal, ya kan? Turun ke dasar kandang, bagong. Jadi perawat jadi bingung, lah kemarin bagus, ini kok hancur. Karena kita nggak pahami. Coba kalau kita pahami, kan tidak seperti itu. Burung kacer yang apabila kita berikan ulat Hongkong di lapangan dianya bagus, berarti burung kacer ini nggak bisa kita beri settingan harian itu jangkriknya banyak tuh, nggak bisa, mesti jangkriknya dikit. Kemudian kadar protein purnya itu minimal 17-18%. Kemudian rata-rata burung kacer yang seperti ini membutuhkan penjemuran yang sedikit banyak dibandingkan pemandian. Ulat Hongkong nggak bisa dijadikan pakan harian untuk burung kacer yang seperti ini, nggak cocok. Tetapi cuman pada saat di arena lomba saja. Oke ya, semoga info ini bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel YouTube ini, dan yang belum subscribe, silahkan subscribe apabila channel ini mudah kalian cerna, ya kan? Kalau nggak mudah kalian cerna, lebih baik kalian cari channel yang mudah kalian pahami, mudah kalian cerna dan cocok sama kalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.